Di sini kami akan mempresentasikan hasil ulas statistika kami. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan import library untuk proses dan visualisasi data. Di sini terdapat library NumDy yang digunakan untuk memudahkan operasi komputasi tipe data numerik seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, pangkat, dan operasi lainnya yang diterapkan pada vektor automatrix. Yang kedua yaitu menggunakan library KDES yang digunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, dan mengecek data dari spreadsheet. Yang ketiga yaitu ada Matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi data dengan lebih rapi dan baik. Dan yang keempat yaitu terdapat library Seaborn yang digunakan untuk membuat grafik dan statistika dengan menggunakan Python. Selanjutnya yaitu melakukan mount data dengan menghubungkan Google Colab dengan Google Drive untuk dapat mengakses data yang berada pada Google Drive. Yang ketiga, kita dapat menampilkan list dataset yang berada pada Google Drive. Yang keempat, selanjutnya kita dapat mengakses dataset dan menampilkan data frame dari dataset Iris CSV. Di sini pada dataset kami terdapat 6 fitur. Yang pertama yaitu ada ID, Sepaleng CM, Sepalwidth CM, Petaleng CM, Petawidth CM, dan spesies. Untuk uji distribusi normal di sini kami menggunakan fitur Sepalwidth CM, di mana dari hasil running dapat dilihat bahwa pada fitur Sepalwidth CM pada dataset Iris ini memiliki distribusi normal. Selanjutnya, untuk memvisualisasi data dari dataset Iris, yang pertama kita menggunakan line plot. Line plot itu sendiri merupakan garis penghubung dari rangkaian titik dari dataset. Untuk membuat visualisasi line plot, kita dapat menggunakan library Matplotlib, NumDy, dan NumDy. Di sini kita juga dapat mengimport library Pitplot, fungsi plot, dan figura. Di sini kita dapat mengatur ukuran dari gambar dengan menggunakan fixed size, yaitu panjang dan lebarnya. Selanjutnya yaitu membuat variabel X dengan nilai spesies dan variabel Y dengan nilai seluruh fitur kecuali spesies. Untuk pengecualian tersebut kita dapat menggunakan drop atau hapus. Dan untuk memvisualisasikan data dalam bentuk line plot, kita dapat menggunakan Pitplot dengan parameter X dan Y. Dapat dilihat dari hasil running bahwa nilai setiap spesies terhadap masing-masing fitur pada variabel Y. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada bar chart. Untuk membuat visualisasi bar chart ini, kita dapat menggunakan import library yaitu NumDy dan Matplotlib. Di sini kita juga dapat membuat variabel X dengan nilai spesies dan variabel Y dengan nilai Sepaleng CM. Kita dapat memanggil library tersebut dengan menggunakan pivot bar dengan parameter X dan Y. Di sini kita juga dapat mengatur ukuran dari Sepaleng CM, dapat mengatur ukuran bar dari Sepaleng CM tersebut. Dapat dilihat dari hasil running bahwa terdapat kenaikan nilai bar pada tingkatan bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai histogram plot dan box plot. Selanjutnya, yang pertama histogram plot. Histogram plot biasanya digunakan untuk mendistribusikan sampel data. Pada histogram plot kami menggunakan dataset spesies. Untuk codingannya, yang pertama yaitu kami mengimpor datanya, dan untuk codingan pplot.h dalam kurung X itu adalah codingan yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk histogram. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data yang keempat yaitu box plot. Box plot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara gratis yang bisa menggambarkan distribusi data, ukuran tendensi sentral, dan ukuran pengamatan. Untuk memvisualisasikan data dalam bentuk box and whisker plot, melakukan codingan seperti ini. Yang pertama kami melakukan import data. Untuk codingannya itu sendiri ada plt.set_xlabel
dan yang nantinya akan menjadi sumbu X. Sumbu X-nya di sini digunakan untuk sumbu X-nya ini mengambil perwakilan sampel data dari sepal length CM dan petal width CM. Berikutnya itu ada plt.set_y_label. Ini akan menjadi sumbu Y, yang mana itu adalah besaran observasi atau nilai pengamatan. Dan apabila codingan benar, maka ketika di run akan menampilkan box plot seperti pada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aspadani Spasi 12, NPMG 1A020032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai scatter plot. Yang pertama ada NumPy random. Ini berguna untuk mengambil variabel acak pada integer. Kemudian ada matplotlib. Ini berguna untuk membuat mengisi variabel ke dalam grafik atau diagram. Nah, kemudian kita mendefinisikan variabel X mengambil dari dataset sepal length CM, kemudian mendefinisikan variabel Y yang mengambil data pada sepal width CM. Kemudian pada codingan ini kita membuat grafik dengan X dan Y, yaitu X sepal length CM dan Y sepal width CM. Kemudian di sini kita mengatur title atau di sini kita mengatur title dengan isi sepal length CM dan sepal width CM untuk di atas grafik seperti ini dengan ukuran 14. Kemudian kita menampilkan grafik yang telah kita buat sehingga scatter plotnya seperti pada diagram berikut. Pada correlation kita menggunakan NumPy random. NumPy random adalah function untuk menghasilkan angka acak pada tipe data integer. Kemudian ada matplotlib adalah kumpulan function yang membuat beberapa perubahan pada gambar. Misalnya membuat gambar, membuat area plot dalam gambar, atau menambah label di plot dan lain-lainnya. Kemudian kita mendefinisikan variabel X dengan mengambil data petal length CM pada dataset. Kemudian kita mendefinisikan variabel Y dengan mengambil data petal width CM pada dataset. Kemudian kita mencetak mean dan stdv pada variabel X. Kemudian kita mencetak mean dan stdv pada variabel Y, kemudian mendapatkan data output seperti di bawah ini. Kemudian kita ingin membuat grafik menggunakan function scatter dengan X, yaitu petal length CM, dan Y petal width CM pada dataset. Kemudian pada grafiknya kita membuat grid. Kemudian kita menampilkan grafik berdasarkan data yang telah ada pada dataset hingga hasil akhir seperti ini. Kemudian pada covariant kita menggunakan npcov, yaitu berguna untuk menghitung covariance pada variabel X dan Y. Kemudian kita mencetak variabel covariance sehingga mendapatkan hasil seperti di bawah ini. Kemudian ada redundancy. Pada redundancy kita menggunakan function drop duplicates, yaitu untuk menghapus atau tidak menampilkan duplikat apabila ada data duplikat dengan subset sepal length CM pada dataset. Kemudian kita memprint variabel df sehingga mendapatkan hasil seperti
yang dapat dilihat di sini. Nah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.